Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Nur Hasan dari Prodi PPKN Univet Bantara Sukoharjo. Yang pertama, pengertian dari SPPI, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penggagas pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington dalam laporan pilot proyek tahun 85, diletakkan kepada mekanisme administrasi peradilan pidana, yaitu Criminal Justice System. Jika ditelaah dari isi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, maka Criminal Justice System di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga permasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Head-Herzing Inland Regiment. Dalam hal ini, HIR menganut sistem campuran, the mixed type, bukan menganut inkusitur. Proses inkusitur dalam perkara pidana melarang dilakukannya penyiksaan memperoleh pengakuan. KUHP terdiri dari 22 bab disertai penjelasan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 sebagai era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan HAM dimulai sejak tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di muka sidang pengadilan. Namun, kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat justisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses yang disebut criminal justice system yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana. 2. Bentuk dan komponen SPPI. Dalam SPP yang lazim selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut, yaitu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lalu lapas. Kepolisian, tugas utamanya menerima laporan dan pengaduan dari publik bila terjadi tindak pidana, melakukan penyidikan, melakukan penyeringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Kedua, kejaksaan menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan. Ketiga, pengadilan yang berwajib untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisiensi dan efektif, memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat. Keempat, lapas berfungsi sebagai wadah menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Tetap pemenjaraan dengan konsep pembinaan menuju reintegrasi sosial, perlindungan HAM, upaya perbaikan narapidana, dan mempersiapkan napi kembali ke masyarakat. Kelima, pengacara melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. C. Asas-asas SPPI. SPPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 memiliki 10 asas sebagai berikut. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. Kedua,
asas praduga tak bersalah. Ketiga, hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Keempat, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Keenam, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat sederhana. Ketujuh, peradilan yang terbuka untuk umum. 8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis. Hak tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Ke-10, kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya. D. Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dilihat dari pentahapan sebagai berikut. Tahap 1. Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik, dilihat dari bab 8 pasal 5 KUHP. Tahap kedua dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan, terdalam dalam bab 5 pasal 16-19 KUHP. Ketiga, tahap 3 dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan, dilihat dari bab 8 bagian kedua pasal 20-31 KUHP. Lalu tahap keempat dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang tahun 81 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan, pasal 154-182 KUHP. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.